Pemirsa, sejak Kamis 20 Juni lalu, berbagai macam layanan publik di tanah air ini diganggu oleh serangan dari ransomware dan pelakunya seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal, ini kemudian meminta uang tebusan senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan bagaimana keterangan dari pihak imigrasi mengenai hal ini karena memang situs layanan imigrasi juga merupakan salah satu yang terdampak dari ransomware ini. Nah, kalau secara bertahap itu kan memang ada satu atau beberapa yang kena ini kan yang di Surabaya. Ya, jadi memang ada yang di Batam. Nah, yang di Batam ini ditarik itu datanya. Tetapi itu tidak semua. Ya, sehingga waktu itu kita tidak bisa pakai juga. Nah, sehingga karena data imigrasi itu kan besar. Sebenarnya tidak ada kebocoran data. Kalau tadi Mbak menyampaikan kebocoran data itu lain cerita. Ya. Di sini itu yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang seperti yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Nah, jadi nggak ada nyolong data. Ini adalah data yang terkunci sehingga tidak bisa dioperasikan oleh para usernya. Kami adalah usernya, tenannya. Nah, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan data, otomatis sistem itu tidak berjalan atau down. Nah, untuk itulah kemudian saya cari tempat baru untuk kemudian bisa kita upayakan dalam hal merecovery data-data, merecovery sistem ya, melalui data yang kita miliki, kita upload lagi ke situ, pindah tempat. Jadi kalau kita desak-desak itu menurut saya nggak ada gunanya, udah pasti tanpa didesak pun teman-teman Koninfo juga udah pasti siang malam berusaha untuk memperbaiki kan. Ini tekanannya besar dan saya membayangkan sekali tidak mudah juga bekerja dalam tekanan gitu ya. Ada puluhan mungkin hampir 100. Kita sudah mendengarkan keterangan dari Pak Silmi Karim yang menjelaskan apa dampak, apa yang dialami oleh layanan imigrasi setelah adanya serangan dari ransomware ini. Ini sebenarnya bagaimana kemudian cara para hacker ini menyerang. Dan bahkan keterangannya disampaikan juga oleh pihak BSSN bahwa ini merupakan versi yang tercanggih, versi yang terbaru dari ransomware. Nanti para narasumber juga akan memberikan keterangan mengenai hal ini, termasuk yang sudah hadir di samping saya, pakar digital forensik yang akan menjelaskan secara tuntas secara dalam sebenarnya serangan apa yang saat ini melanda pusat data nasional dan apa dampaknya bagi masyarakat umum seperti kita ini. Sudah hadir di samping saya Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas Pratama. Baik, dan juga secara daring sudah bergabung dengan kita merupakan juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Ariandi Putra. Selamat malam, Pak Ariandi. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, dan juga nanti kita akan mendapatkan informasi juga dari Ketua YLKI tentunya Pak Tulus Abadi yang nanti akan bergabung dengan kita. Tapi kita akan lebih dulu mendapatkan keterangan juga dari juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, Pak Ariandi. Sejauh ini apa yang bisa diungkap dari serangan kepada pusat data nasional ini? Silakan Pak Ariandi disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi tindak lanjut dari kami di Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan informasi kepada publik. Pertama adalah bahwa kami menyatakan gangguan pusat data nasional sementara yang terjadi di Surabaya itu adalah serangan siber yang sifatnya dalam bentuk ransomware. Ini clear, hasil temuan dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim BSSN di lapangan. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa serangan ransomware ini adalah ransomware jenis Brandshipper yang terbaru yang dari lanjutan dari Lockbit 3.0. Sehingga kami menganggap bahwa ini menjadi sebuah informasi ataupun jenis serangan baru dalam bentuk ransomware yang juga nanti menjadi lesson learned paling penting yang akan
bicarakan bersama dengan teman-teman Kominfo, Polri, dan entitas-entitas lainnya. Nah, dua hal ini yang menjadi poin paling penting dari tindak lanjut hasil investigasi di lapangan, asistensi yang dibantu oleh tim BSSN terhadap kasus insiden ransomware di Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Baik, Pak Ariandi, sejak Kamis lalu hingga saat ini sudah menyerang apa saja ransomware ini, bagaimana dampaknya, kemudian juga termasuk situs pemerintah mana saja yang terdampak, dan upaya pemulihannya hingga saat ini sudah sejauh mana? Ya, kalau kita berbicara apa saja yang diserang, tentu ransomware dia menyandi data. Jadi datanya tidak bisa diakses sama sekali. Kalau kita ingin berbicara timeline serangannya, kami sudah melihat dari hasil forensik di lapangan, tanggal 20 Juni di pukul 00.54 itu ada instalasi terkait dengan file malicious. Nah, ini 00.54 di tanggal 20 Juni. Beberapa jam sebelum kasus ransomware itu di jam 3 subuh, hampir jam 4 itu terjadi. Nah, setelah itu ada beberapa penghapusan file penting yang kami deteksi, dan beberapa hal ini juga menjadi salah satu titik pijak di mana ransomware itu akhirnya melumpuhkan beberapa sistem yang ada. Nah, tadi jika ada beberapa hal kementerian lembaga yang terdampak, salah satunya imigrasi yang kita tahu bersama, layanan visa dan lain-lain. Namun per hari ini beberapa layanan itu sudah up dan sudah aktif kembali, Mbak. Baik, Pak Ariandi, data yang dikunci tersebut, apakah kemudian nanti bisa dibuka lagi, dan data yang dihapus, apakah mungkin untuk kembali lagi? Ya, tentunya hasil forensik sementara ini terus berjalan, sehingga update-nya nanti kami juga akan sampaikan kepada teman-teman Kominfo. Namun beberapa hasil yang sudah kami temui di lapangan sudah kami serahkan. Setelah itu kalau melihat berbagai struktur data, nah ini yang jadi salah satu poin penting. Ransomware ini jenis ransomware baru, ada beberapa evidence atau bukti yang sukses dikunci oleh penyerang, sehingga kami juga mengalami kesulitan untuk melihat beberapa struktur data yang ada. Namun lebih daripada itu, kami ingin melihat tim sedang bekerja untuk memastikan hasil digital forensiknya ini bisa selesai secepat mungkin, sehingga beberapa hal yang mungkin bisa menjadi acuan ataupun update kepada publik bisa segera disampaikan baik oleh BSSN maupun teman-teman Kominfo nanti. Baik, Mas Pratama, ransomware ini merupakan tipe baru yang paling canggih, Lockbit tadi, 3.0 itu apa sebenarnya? Ya, jadi begini, ransomware itu adalah sistem persenjataan untuk melakukan peretasan, malware begitu, yang dia dibuat oleh grup hacker Lockbit sebenarnya. Okay. Nah, Lockbit itu dia punya malware namanya Lockbit 3.0 gitu. Kemudian karena Lockbit 3.0 sudah banyak digunakan untuk melakukan penyerangan, terdeteksi oleh berbagai target gitu. Akhirnya ada antivirus dan anti malware yang bisa menahan, berevolusi lah gitu malware ini, sehingga dia menjadi varian baru. Namanya Brandshipper gitu. Yang ternyata Brandshipper ini tidak bisa dideteksi oleh sensor, oleh antivirus, oleh anti malware, sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem server gitu. Sama kayak inilah Mbak, kita COVID kan. Awal-awal kita kena COVID, kemudian kita pakai vaksin. COVID yang lama itu nggak apa-apa tuh, nggak akan bisa kena kita lagi tuh. Tapi akhirnya muncul COVID yang baru yang dia tetap bisa kena orang walaupun udah vaksin. Nah, kayak gitulah sistemnya mirip gitu. Nah, yang jadi problem adalah ketika malware ini masuk ke dalam suatu sistem komputer, dia sifatnya merusak nih. Jadi semua filenya itu terencrypt. Tadi Mas Jubir bilang disandi. Jadi nggak bisa dibuka gitu. Dan untuk membukanya itu butuh kunci. Nah, kunci inilah yang kadang-kadang diminta tebusannya, makanya disebutnya ransom. Nah, ternyata si peretas ini dia minta 8 juta US dollar tadi kan, yang disampaikan oleh Pak Kepala BSSN gitu. Artinya berapa? 131 miliar gitu. Kalau tidak diberikan kuncinya, ya nggak akan bisa kebuka gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BSSN tadi sudah cukup bagus gitu, melakukan audit, forensik dan lain-lain begitu. Tapi untuk data-data yang terencrypt itu susah sekali untuk membukanya. Kenapa? Karena si Lockbit ini dia menggunakan level enkripsi yang cukup tinggi. Sehingga untuk membukanya mungkin butuh waktu bisa bulanan, bisa tahunan gitu, bahkan bisa puluhan tahun gitu. Nah, selama tidak bisa dibuka, artinya tidak bisa digunakan sistem tersebut. Nah, kenapa kok imigrasi sudah bisa live lagi, bisa up lagi gitu? Kenapa kok di beberapa Pemda dia bisa live lagi? Sebenarnya itu bukan karena sistem PDN
itu sudah terrecovery. Oke. Itu karena imigrasi memiliki server di lokalnya mereka, backup di lokalnya mereka gitu, sehingga mereka membuat sistem baru diulang lagi kemudian dijalankan gitu, tidak menggunakan PDN gitu, sehingga dia bisa melivekan sistemnya lagi. Nah, bagaimana dengan kementerian lembaga atau lembaga-lembaga lain yang datanya ikut rusak yang disimpan dalam pusat data nasional gitu? Menurut saya kalau menunggu PDN ini selesai di recovery filenya itu akan butuh waktu yang sangat lama sekali gitu. Baik, Kenapa? Karena level encryption cukup tinggi. Karena si Lockbit ini secara histori mereka berhasil melakukan pertasan ke ratusan lembaga dan organisasi seluruh dunia gitu, dan rata-rata mereka nggak tahu cara bagaimana membukanya kecuali bayar. Contohnya misalkan ada salah satu perusahaan di Amerika gitu, perusahaan minyak, dia harus bayar 50 juta US dollar gitu supaya dapat itu. Ya berhasil gitu. Kemudian diberikan, tapi begitu. yang jadi masalah adalah tidak semua tebusan ketika diberikan itu diberikan kuncinya. Nah, nanti mungkin Mas, kita tahan sampai di situ terlebih dahulu. Kita akan perdalam setelah jeda, dan kami juga perkenalkan narasumber lainnya sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Ketua YLKI Pak Tulus Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus Abadi. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Baik, ya, dan juga sudah bergabung pakar forensik komputer dan security Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, ada Pak Astiadi Yasid, MSc PhD. Selamat malam Pak Astiadi Yasid. Selamat malam Mbak Putri, Baik. Pak Pratama, teman lama yang teman-teman ini, Pak Tulus dan Pak Ariandi. Ya, Pak Yazid. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pemaparan para narasumber lainnya, tapi kita jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam? Akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita kembali akan dengarkan keterangan dari juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara. Tapi kita juga sudah terhubung dengan dua narasumber lain yang sudah saya perkenalkan tadi sebelum jeda. Mungkin kita juga minta pandangan dari Pak Astiadi Yasid terlebih dahulu. Pak Astiadi, sepertinya Indonesia ini apakah memang menjadi sasaran empuk dari para hacker ini? Apakah memang karena kurang pengamanan untuk data-data kita atau semuanya apa penyebabnya, Pak Astiadi? Ya, mungkin kita juga sama-sama menduga-duga. Jadi mungkin kita karena masih baru, ya, sehingga memang belum siap, belum matang. Atau mungkin juga karena kita belum dapat SDM yang topnya. Ya. Mungkin gaji kita nggak sebaik gaji di luar negeri, sehingga banyak yang top-top itu malah hari keluar. Sehingga memang saya lihat memang sejak dulu ya banyak sekali kita kejadian sistem pemerintah terutama yang kecurian datanya, kena defacing dan sebagainya, merupakan ciri khas dari kurangnya SDM yang bekerja baik untuk mengamankan. Mengamankan memang tidak mudah, sehingga perlu sekali orang yang berdedikasi dengan gaji lokal gitu ya. Dan mereka mau berkorban mencari mengamankan tanpa ada reward yang luar biasa ya. Kalau penyerang lain lagi, penyerang itu biasanya semangat karena dia setiap berhasil ada panen yang besar. Kalau yang menjaga ini kerjanya rutin, lebih berat, rewardnya gaji rutin saja gitu. Sehingga memang secara umum memang kita dapat dibilang lemah di bidang itu. Sehingga mungkin menjadi sering target sasaran untuk orang-orang luar negeri ya. Karena memang biasanya penyerang itu dari seluruh dunia, karena sejak ada internet itu tidak lagi ada jarak, orang bisa menyerang dari Rusia, dari Cina, dari mana-mana bisa menyerang masuk ke kita. Nah, karena kita lemah, mungkin gampang dikuasai. Dan mereka perlu juga memang komputer yang walaupun nggak terlalu kuat, tapi dibajak untuk menyerang yang lain. Jadi itu menjadi favorit target untuk para hacker itu. Jadi selama memang betul, dan kita perlu segera menangani hal ini. Kita perlu memperkuat, dan untuk itu banyak hal yang perlu dilakukan. Selain awareness, juga perlu mencari orang yang tepat, yang mau bekerja keras, mengamankan tanpa kenal lelah. Ini harus 24 jam kerjanya. Kalau penyerang itu kerjanya hanya kalau dia semangat, dia nyerang,
Kalau enggak ya dia istirahat. Kalau nyerang dapat duit, begitu lah. Kan begitu motif. Baik, baik. Nah ini kita ke Pak Ariandi lagi selaku jubir Badan Siber dan Sandi Negara karena waktunya juga mungkin terbatas untuk terlibat perbincangan ini. Tapi Pak Ariandi bisa dijelaskan kepada kami juga bagaimana bentuk komunikasi dengan para hacker ini sehingga kemudian mendapatkan informasi kita bahwa meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau lebih kurang 131 miliar rupiah. Pak Ariandi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi fokusnya di BSSN adalah bagaimana menanggulangi krisis insiden PDNS yang ada. Jadi koordinasinya lebih utama kita melihat bagaimana koordinasi dengan layanan-layanan terdampak. Dalam hal ini ada Kemenkominfo, ada Telkom Sigma, ada PDNS di Surabaya, dan beberapa entitas lain termasuk imigrasi. Nah, fokusnya kepada beberapa hal tersebut. Kita ingin melihat bagaimana sistem itu bisa pulih secepatnya, apapun yang bisa dilakukan. Setelah itu kita ingin agar masyarakat juga diberikan update secara berkala bahwa ada ransomware jenis baru yang disebut dengan brand Zipper sebagai bentuk terbaru dari Lockbit 3.0. Nah, kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah lesson learned juga, bahwa tata kelola dalam sistem keamanan siber harus diperbaiki selengkap-lengkapnya. Jadi selain itu juga kita ingin melihat bahwa lesson learned dari ransomware ini juga kita harapkan di kemudian hari tidak terjadi. Jadi semua penyusunan dokumen dan laporan kita serahkan kepada entitas terkait untuk menjadi lesson learned paling penting. Agar ini juga kita lihat jika ransomware ini juga di kemudian hari menyerang berbagai sistem, kita sudah bisa deteksi. Nah, ini yang paling penting. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Pratama, bahwa bagaimanapun ketika terjadi ransomware penyandian data, yang perlu dicari dekriptornya. Nah, dekriptor ini yang menjadi salah satu titik pijak dan poin paling penting. Makanya BSSN fokus dalam melakukan analisis forensik dan beberapa hal yang dilakukan BSSN baik dari kantor BSSN maupun tim di lapangan, kita ingin segera semua sistem dan layanan yang sempat down itu bisa pulih. Koordinasinya lebih kepada beberapa entitas yang terdampak di PDNS 2. Itu Mbak yang bisa disampaikan. Baik, Pak Ariandi, mungkin terakhir ini untuk lebih menyederhanakan diterima oleh masyarakat. Membayar uang tebusan bukan merupakan pilihan oleh negara kita. Nah, kemudian jika tidak melakukan hal tersebut, apakah masih ada kemungkinan, masih ada celah untuk bisa kita mendapatkan data-data atau membuka kembali data-data yang terkunci tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Ini adalah poin penting juga bahwa kita butuh duduk bersama dengan pemilik data, pemilik sistem elektronik yang ada untuk melihat apakah pemilik sistem yang ada mempunyai data cadang dan lain-lain. Nah, ini yang terus kita komunikasikan. Sehingga data cadang yang dimiliki salah satunya oleh imigrasi bisa berangsur-angsur kita pulihkan secara bersama. Setelah itu dengan entitas-entitas lain juga kita lakukan koordinasi dan komunikasi. Lagi-lagi bahwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa kita harus berbenah, kita harus akui bahwa terdapat celah keamanan sehingga ransomnya masuk. Setelah itu tata kelola perlu, regulasi menjadi perlu, aturan main menjadi perlu ditingkatkan untuk melihat jenis-jenis serangan baru yang terjadi kepada Republik ini. Begitu Mbak Putri. Baik, terakhir juga mungkin Pak Ariandi tadi sempat dikatakan oleh narasumber sebelumnya yang mengatakan Pak Setiadi bahwa salah satu hal yang kurang kita ini adalah mengenai SDM kita untuk bisa menjaga keamanan cyber kita. Pak Ariandi. Ya, tentunya kalau berbicara sumber daya manusia, kita selalu berdiskusi dengan Pak Pratama bahwa tidak berdiri sendiri, bahwa sumber daya manusia itu juga harus ada teknologinya, harus ada regulasinya. Jadi sumber daya manusia kalau kami di BSSN itu punya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Apakah sudah cukup? Tentu belum. Bahwa ada rancangan sumber daya manusia yang secara jumlah harus didapatkan, ada rancangan sumber daya manusia secara kualitas juga harus terus ditingkatkan. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi penting. Ini juga menjadi lesson learned juga untuk BSSN untuk melihat berbagai jenis-jenis serangan baru yang juga kami mitigasi, kami melakukan forecasting di awal tahun bahwa akan ada beberapa serangan di tahun 2024 yang juga bisa mengintai beberapa sistem elektronik yang ada di Republik ini. Nah, mitigasi, monitoring perlu dilakukan, peningkatan juga perlu dilakukan terhadap sumber daya manusia. Baik, Pak Ariandi Putra, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan hal ini kepada kami. Selamat malam, selamat melanjutkan tugas kembali. Kita akan juga dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Tulus, karena Pak Tulus kembali lagi ketika ada serangan hacker seperti ini, masyarakat juga terkena dampaknya, Pak. Ya, tentu saja, karena ending dari kasus ini kan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik, sehingga kita sangat kecewa, sangat
prihatin dengan kejadian-kejadian yang berulang, dan khususnya kejadian ini kan di lembaga pemerintah atau bahkan di BUMN. Nah, pertanyaannya tadi, tidak ada lesson learn ketika portal-portal milik pemerintah sudah berulang kali kena hacker, tapi tidak ada upaya untuk melindungi lebih kuat sebagai bentuk tanggung jawab pada pelayanan publik. Kita bisa bandingkan, kalau sektor swasta yang lain tidak diserang dan mampu, kenapa pemerintah tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh pihak swasta? Padahal sebagai pengelola negara, dan itu menjadi data yang sangat penting di era digital seperti ini, maka harusnya kejadian itu tidak boleh berulang. Misalnya tadi yang apakah dari masing-masing entitas pelayanan publik itu harusnya punya backup data, sehingga tidak mengandalkan data milik data nasional, sehingga kalau kejadian seperti ini pelayanan publik bisa diamankan, tidak ada pencurian data dan tidak terganggunya pelayanan publik. Ya, kalaupun terganggu tentu dalam skala yang jauh lebih kecil. Nah, sekali lagi kami sangat menyayangkan ketika pemerintah begitu liberal membuka keran-keran digitalisasi tapi tidak melindungi diri, tidak memproteksi diri dengan hal-hal yang mengantisipasi dan mitigasi dari kemungkinan kalau terjadi serangan dari hacker tadi. Karena di era digital seperti ini kan memang hacker-hacker seperti kata Pak Setiadi, dia akan menyerang ya ketika mungkin hobinya juga menyerang, tapi kalau capek dia berhenti. Tapi seharusnya ada pembelajaran untuk hal ini sehingga tidak terulang terjadi, dan itu terjadi di lembaga pemerintah atau bahkan di BUMN. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk kita juga akan melihat, kita akan mapping sebenarnya para pelaku hacker ini berasal dari mana, kemudian juga potensi-potensi apa yang kemudian akan ada dari hasil serangan-serangan ini, bagaimana dampaknya. Mas Pratama mungkin nanti bisa jelaskan, termasuk juga nanti Pak Setiadiasi juga akan menjelaskan, tadi Pak Tulus sudah katakan kenapa negara kita tidak belajar dari pihak swasta. Tapi nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan melihat data yang dimiliki oleh Mas Pratama ini yang menjelaskan juga sebenarnya ransomware ini dari mana saja, kemudian juga apa yang menjadi targetnya, termasuk juga negara-negara apa yang biasanya menjadi target dari para hacker yang membuat ransomware ini. Mungkin Mas Pratama silakan dijelaskan. Ya, jadi per Q1 gitu 2024 itu ada sekitar 5.070 korban ransomware ini gitu yang tersebar di berbagai negara gitu, dan rata-rata mereka kerugiannya itu lebih dari 1 juta US dollar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat negara-negara mana sih yang paling banyak terdampak gitu ya, gitu. Ada berbagai macam negara, ada Amerika, kemudian ada Inggris, kemudian ada Kanada gitu, dan beberapa negara lain gitu yang mereka menjadi bulan-bulanan peretas ini. Dan perlu diketahui juga bahkan Amerika itu mereka membuat sayembara kepada siapapun orang seluruh dunia ini gitu yang bisa memberitahu mereka keberadaan geng ransomware Conti itu mirip sama Lockbit lah gitu, itu akan diberikan hadiah 10 juta US dollar. Bisa ngasih tahu aja orangnya siapa atau alamat emailnya atau dia orang mana, itu bisa dikasih hadiah 10 juta dollar gitu. Negara asal mereka tidak terdeteksi? Nggak terdeteksi. Nah, oleh karena itu ini kan memperlihatkan betapa susahnya untuk mengejar geng ransomware ini kan. Betul. Gitu. Artinya Amerika pun mereka juga kesusahan gitu. Nah,
siapa saja grup-grup yang banyak berperan dalam penyerangan dengan ransomware ini. Ya, termasuk mungkin di layar juga kita jelaskan ini ya Mas. Itu ada Lockbit gitu. Dia berhasil melakukan penyerangan ke 214 target gitu. Dan targetnya itu sukses diserang dan mereka bayar. Kemudian ada Play, ada Blackbasta, ada Hunters, ada 8 Base gitu. Kemudian ada Medusa dan lain-lain. Nah, ransomware ini gitu digunakan untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan enkripsi, dan tujuannya adalah mereka minta uang, mereka minta tebusan gitu, dan nggak main-main juga, tebusannya hitungannya jutaan US dollar gitu. Nah, kemudian mana saja sih yang sektor apa saja yang terdampak gitu kan gitu. Nah, banyaknya yang mereka cari itu adalah perusahaan-perusahaan besar sebenarnya gitu, karena duitnya udah pasti ada, ya kan. Kemudian setelah itu ada retail, yang mereka juga duitnya ada gitu. Nah, government itu menjadi urutan ke-6 atau ke-7 gitu, yang menjadi target sasaran mereka gitu. Nah, tujuannya apa? Selain uang, kadang-kadang mereka juga melakukan spionase. Jadi cyber espionage itu sekarang juga dilakukan oleh grup-grup hacker yang levelnya advanced persistent threat ini gitu. Baik, nanti mereka akan jual ke negara musuh. Mereka akan jual ke negara musuh atau mereka dapat order dari negara musuh. Jadi geng-geng ini ada berbagai macam sponsornya, Mbak. Ada yang sponsornya itu state gitu, negara-negara lain gitu. Ada yang sponsornya adalah non-state actor gitu, perusahaan-perusahaan besar atau saingan dagang dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk mencuri data, merusak data, melakukan spionase dan lain-lain gitu. Nah, inilah yang salah satunya ternyata menyerang ke negara kita gitu. Dan kalau kita lihat tadi di awal di layar ditampilkan ya gitu, bahwa serangan pertas itu terjadi secara real time. Bahkan kita sambil ngomong saat ini, itu secara real time. Per hari ini berapa ya? Ada sekitar 7.800.000 serangan per hari ini gitu di seluruh dunia. Artinya ini serangan yang nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak bisa mempertahankan diri kita, ya kita akan jadi korban gitu. Ini mungkinnya Mas pertama jelaskan tadi. Nah, ya ini adalah live kami sajikan. Ini live, ini real time gitu, terlihat. Ini pemirsa juga bisa search di Google gitu. Jadi beberapa negara yang terdampak gitu, ini ada Mongolia, ada Angola, ada Georgia, ada Makau, kemudian institusi yang diserang gitu, ada akademisi, ada government gitu. Kemudian dia menggunakan malware apa, itu bisa terdeteksi secara jelas gitu. Artinya serangan ini berjalan terus-menerus. Nah, yang lucunya adalah begini, Mbak Putri, PDN kita, walaupun PDN sementara. Nah, saya nggak setuju nih ketika ada yang ngomong ini kan cuma PDN sementara gitu. Jadi kayak ada excuse gitu. Nggak boleh dong. PDN sementara ataupun PDN beneran, sama-sama pusat data nasional yang data-datanya data-data beneran, data-data live, data-data yang digunakan untuk aktivitas kegiatan yang sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh ada pembedaan masalah security-nya gitu. Nah, PDN itu levelnya yang diklaim oleh Kominfo adalah tier 4. Tier 4 itu adalah level paling tingginya data center. Artinya apa? Uptime-nya itu harus 99,995%. Jadi nggak boleh down. Down-nya itu hanya 0,006% aja boleh down-nya. Artinya harus terus berjalan seperti itu. Jalan. Artinya maksimal yearly per tahun itu hanya boleh 4 jam aja downtime-nya. Jadi maksimal 1 tahun hanya boleh 4 jam. Kita lihat PDN sekarang, udah berapa hari ini? Ya, gitu. Dari Kamis, Mas. Artinya, tadi yang Pak Tulus sebutkan bahwa masyarakat jadi korban, sebenarnya bukan hanya masyarakat jadi korban. Yang jadi korban salah satunya tenan-tenan, yang itu adalah kementerian lembaga yang menitipkan datanya di Pusat Data Nasional, yang menitipkan sistemnya di Pusat Data Nasional gitu. Jadi mereka juga sebenarnya berhak tuh minta ganti rugi kepada pengelola Pusat Data Nasional ini gitu. Kenapa kemudian mereka ini tidak mempunyai data cadangan, backup data dan sebagainya itu, Mas? Menariknya begini. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini gitu tidak membolehkan kementerian lembaga itu mereka membeli server sendiri, memiliki server sendiri di kementerian lembaganya. Semuanya harus menggunakan Pusat Data Nasional. Nah, makanya ketika kementerian lembaga atau institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah gitu, mempercayakan datanya, sistemnya ke Pusat Data Nasional ini, dan mereka karena aturan hukumnya mereka nggak boleh punya server gitu ya, artinya ya udah memberikan semuanya ke mereka kan. Betul. Nah, kalau terjadi serangan kan jadi berantakan kayak gini. Makanya saya bilang
kenapa kok imigrasi selamat saat ini gitu? Karena imigrasi ternyata dia masih punya tuh server-server lama dia gitu yang digunakan untuk backup cadangan data-data imigrasi, sistem dan lain-lain gitu yang masih ada walaupun nggak full karena yang full itu ada di pusat data nasional. Baik. Berarti hilang berapa hari tuh? Hilang 3 hari berarti datanya itu, ya kan? Nah, itu masih mendingan lah gitu daripada nggak ada Nggak ada gitu. sama sekali, Yang ya. saat ini akhirnya imigrasi berinisiatif ya sudahlah dengan data-data backup yang ada dia bikin server sendiri lagi aja gitu, kemudian dijalanin sendiri sama dia, kemudian di on-kan lagi gitu. Dan sekarang ini secara bertahap mereka bisa menjalankan sistemnya di bandara-bandara yang ada di Indonesia. Tapi apakah itu data yang dari PDN? No, enggak, jangan salah gitu. Jadi data yang sekarang ini live oleh imigrasi itu adalah data yang disimpan di tempat imigrasi sendiri, bukan data yang ada di pusat data nasional gitu ya. Artinya data di pusat data nasional ini masih rusak semuanya, gitu. Belum ada yang bisa terrecovery gitu. Dan take time, saya nggak tahu take time-nya berapa lama, tergantung nanti teman-teman dari BSSN karena mereka juga pinter-pinter kan melakukan analisis dan lain-lain gitu. Tapi ini kan si hacker juga jago juga gitu, ya kan, sehingga nanti ini pinter-pinteran nih bisa nggak melakukan dekripsi terhadap file-file yang di-encrypt itu gitu. Karena bayar 8 juta dolar itu bukan option. Iya, betul gitu. sekali. Sudah menolak kemudian dari BSSN sendiri. Mbak Setiadi mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ternyata ada celah di situ ketika kemudian institusi pemerintah tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh peraturan negara memiliki server sendiri. Nah, ini dampaknya tidak memiliki backup data, Pak Setiadi. Iya, saya nggak tahu tepat aturannya kayak apa, tapi backup itu sangat penting. Saya pikir jawaban untuk ransomware adalah backup. Itu yang paling gampang dan itu tidak selalu sulit dilakukan. Nah, walau saya nggak tahu mungkin apakah walaupun server nggak di sana, tapi mungkin tetap perlu ada cara lain untuk melakukan backup. Karena untuk mendecrypt itu buat saya tidak mudah. Setahu saya para hacker ini juga menggunakan algoritma yang sudah standar, yang sudah dijamin kekuatannya. Dan itu kan open source, semua orang boleh pakai. Jadi kalau dia pakai itu, maka yang buka nggak akan mudah untuk membuka itu. Yang paling mudah adalah dengan server ini adalah membuat backup, dan begitu ada yang terkunci, kita ganti dengan backup itu. Simple as that sebetulnya gitu ya. Karena itu yang paling mudah. Yang kemudian yang memang mesti tembus juga adalah kok bisa masuk. Nah, itu dari kerentanan. Nah, kerentanan itu juga mestinya sudah ada daftarnya oleh CVE atau Mitra Corporation itu diumumkan apa saja kerentanan ada di dunia. Nah, kita tinggal lihat supaya apakah itu di kita masih ada nggak. Kalau ada kita tutup segera dengan patching itu ya. Itu terbuka semua. Jadi kemudian yang tinggal adalah gimana kita mengamankan. Ini perlu ketangguhan dan ketelitian yang luar biasa. Ini yang saya bilang dari SDM kita kurang karena itu. Dan satu lagi adalah bahwa untuk menjaga ini, kalau kita aman, itu keuntungan nggak nambah. Sehingga seringkali bos-bos itu enggan untuk spend waktu ataupun spend money untuk menaikkan keamanan. Karena nggak menaikkan profit. Hanya mengamankan, membuat lebih stabil, mungkin akan menjaga risiko ke depan ya. Risiko ini kita yang mungkin agak aneh. Kita mungkin termasuk bangsa yang vivere pericoloso ya, berani mengambil risiko yang tinggi. Jadi menunda, hanya kan nanti belum ada serangan, nanti aja. Nah, begitu ada serangan terlambat gitu. Tapi kalau kita sejak awal kita amankan, judgement-nya juga susah juga minta ke bos mungkin ya. Saya minta uang untuk mengamankan. Apa keuntungannya? Nggak kelihatan. Jadi aman itu memang bukan sesuatu yang kita bisa invest dan kemudian dapat return-nya dengan segera. Tapi hanya menjaga keamanan seperti asuransi gitu. Ini mungkin saya pikir salah satu sebab kita nggak mengikuti apa yang dilakukan di swasta. Kalau di swasta itu lebih jelas bahwa dia lihat risiko itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga dia mau invest, daripada saya hancur, lebih baik saya invest sekian perak untuk mengamankan. Di negara mungkin saya nggak tahu bagaimana keadaannya, mungkin sering tertunda. Nanti aja lah gitu ya. Toh nggak ada apa-apa sekarang. Dan daripada kita spend uang untuk mengamankan, lebih baik untuk yang lain. Nah, ini mungkin kita perlu belajar tadi ya, lesson learned dari Pak Andi ya, itu juga hal yang baik ya. Kita perlu mengamankan dan kita bertanggung jawab ke semua rakyat ini. Setiap hari yang kita down itu kan banyak kemungkinan terjadi. Betul. Mungkin orang menyusup, orang yang nggak terdaftar bisa berpura-pura jadi orang Indonesia. Semua itu jadi mungkin. Itu kan hal yang luar biasa besarnya. Nah, mestinya negara cukup sadar tentang itu
dan mau invest lah ya, untuk membuat backup, mengamankan, dan kita perlu juga membuktikan bahwa ini aman, mungkin dengan berbagai latihan, drilling ya. Coba kalau down sekarang, berapa lama kita recovernya? Berapa data yang hilang gitu? Itu perlu dicek secara periodik ya. Tanpa itu kita nggak akan yakin. Sekarang ini down semua, memang kita nggak akan komplain. Mungkin karena undang-undang PDP belum berjalan, saya nggak tahu juga kenapa sebabnya kita nggak komplain. Atau mungkin nggak ada jalan lain untuk komplain ke siapa, nggak ada opsi lain ya. Kita terima aja. Tapi ke depan saya harapkan nggak begitu. Ini bangsa kita harus diperkuat ini. Kita jangan sampai merelakan sekian hari hilang karena serangan hacker. Karena obatnya nggak terlalu sulit ya, cukup backup itu aja. Baik. Ironis sekali kalau tadi Pak Setiadi mengatakan tidak mau investasi, tidak mau mengalokasikan dana untuk bisa mengantisipasi ini semua, tapi ketika kemudian diserang oleh para hacker, jadinya begitu banyak kerugian yang dialami oleh negara kita. Tapi nanti kita akan berikan penjelasan lebih lanjut lagi, termasuk juga Pak Tulus bisa berikan pandangan mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi. Kalau kemarin sejak Kamis, layanan imigrasi ini terganggu di berbagai bandara internasional di tanah air. Bagaimana dengan hari ini? Rekan kami Shena akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Shena. Ya Putri Viola, betul sekali kemarin sempat selama beberapa hari terganggu server dari Pusat Data Nasional yang menyebabkan juga gangguan di beberapa atau di seluruh bandara internasional di tanah air. Tapi sekarang di tempat saya mengabarkan yaitu di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan internasional, ini dikabarkan antrian panjang atau gangguan di loket imigrasi sudah tidak ada lagi. Dari beberapa penumpang yang telah datang ke sini pun memang tadi mengatakan bahwa loket dari imigrasi ini sudah berangsur normal, yang memang terhitung dari Kamis tepatnya di tanggal 20 Juni 2024 kemarin, loket dari imigrasi ini sempat mengalami antrian panjang yang juga ini dikarenakan atas down server di Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Menkominfo. Tetapi terhitung itu sudah 80 jam ada perbaikan sampai akhirnya pada hari ini sudah kembali berangsur normal. Meskipun sudah berangsur normal, pemirsa, pihak bandara tetap memberikan antisipasi berupa loket yang dijaga oleh para petugas, yaitu loket manual, yang menyebabkan jika nantinya di gerbang atau di auto gate ini mengalami kembali gangguan, maka para penumpang yang sudah ada di terminal kedatangan ini bisa melakukan atau juga melalui loket imigrasi ini melalui loket manual, pemirsa. Dan memang menurut Edwin Mahardika, yaitu Kasih Riksa 3, menjelaskan bahwa server data nasional ini milik Menkominfo sudah kembali normal, pemirsa, bahkan dapat melayani jamaah haji dari beberapa kloter. Terhitung juga tadi di dalam sudah ada 8 petugas BKO dari kantor imigrasi di bawah Kanwil DKI Jakarta yang juga melayani jamaah haji. Jadi memang sudah tidak ada gangguan kembali, pemirsa. Demikian Putri Viola. Baik, Shena, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan berikutnya juga kita mungkin berikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa memberikan kalimat penutup atau pernyataan penutup mengenai hal ini. Dari Pak Tulus terlebih dahulu, ini adalah upaya kita untuk bisa semuanya menyatukan data di Pusat Data Nasional. Tapi sepertinya kita masih belum bisa antisipasi dan tata kelolanya juga tidak baik. Ini catatan tadi juga disampaikan oleh Mas Pratama. Pak Tulus, silakan. Ya, saya kira negara tidak boleh kalah dengan hacker, apapun alasannya, karena ini menyangkut jati diri bangsa dan menyangkut pelayanan dasar di masyarakat. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang berulang kali ini harusnya ada pembelajaran, ada reflektif. Kira-kira apa yang hal mendasar yang harus diperbaiki. Kalau kemudian tidak boleh punya server dan itu menyangkut regulasi, ya regulasinya harus direvisi. Karena itu kan menyangkut pelindungan masyarakat. Jangan karena ego sektoral kemudian ini dipertahankan tapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Ingat bahwa saat ini era digital itu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan negara melegalisasi adanya era digitalisasi itu.
Saya kira demikian, terima kasih. Baik, berikutnya juga Pak Setiadi, apa kemudian yang harus kita lakukan? Memang sudah tadi diberikan bagaimana harus memperbaiki SDM dan sebagainya, tapi ada catatan tersendiri tentunya, belajar dari apa yang kita alami dan sudah berkali-kali ini. Pak Setiadi Yasid, silakan. Betul, saya harapkan ini akan jadi kebijakan nasional, bahwa keamanan itu bukan hal yang bisa disepelekan. Jadi walaupun ada dana yang diperlukan, dan mungkin kita juga akan lihat hasil secara cepat, tapi perlu diusahakan. Sebenarnya semua teori sudah ada di buku, ada di website, kita bisa belajar sendiri, tapi tinggal kemudian kita perlu punya niat yang kuat untuk melaksanakannya. Dan kita bukan sekedar mencatat orang yang lewat masuk keluar, tapi juga mencegah orang yang terlarang untuk masuk atau yang terlarang untuk keluar. Nah, selama itu masih manual, kita nggak yakin itu terjadi. Bisa catat ya, kalau dengan sistem kita bisa dengan cepat mengecek, ini dicekal, ini nggak boleh masuk. Nah, tanpa sistem ini, apa yang dalam 2 hari kemarin, apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, ini perlu segera kita perbaiki, karena risikonya bukan sekedar lambatnya layanan, tapi juga keamanan negara. Untuk keamanan ini kita perlu sekali untuk menginvest dan membuat hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk bangsa kita selamanya gitu. Mungkin Baik, itu cukup, baik. Ya, kita juga sambil tadi sajikan data-data yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Pratama. Terakhir juga Mas Pratama, apa yang kemudian bisa dikoreksi dari apa yang kita alami pembelajaran yang begitu mahal harganya? Ya, jadi pembelajaran yang telat sebenarnya ini ya, karena sudah berkali-kali kita mengalami peretasan seperti ini gitu. Tapi saya setuju dengan guru saya Pak Setiadi gitu, beliau guru saya Mbak Putri, bahwa kita harus berpikir bahwa security is priority gitu. Artinya apa? Kita jangan menempatkan security itu hanya bagian formalitas saja gitu. Karena akibatnya seperti ini. Nah, security itu menyangkut apa? Menyangkut dari mulai sistemnya, hardware-nya, software-nya, termasuk juga orang-orang yang berkompeten, termasuk juga tata kelolanya dan lain-lain. Sebenarnya tadi kan juga kita lihat BSSN mengatakan berkali-kali masalah tata kelola. Ini berarti ada masalah di tata kelola nih. Ya. Masa iya Pusat Data Nasional nggak punya BCP gitu, Business Continuity Plan gitu. Masa iya Pusat Data Nasional nggak punya sistem backup yang powerful gitu, yang ketika terjadi masalah langsung bisa live dan up dalam waktu hitungan menit gitu. Ini kan artinya bermasalah. Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang sangat-sangat mahal sekali gitu, sehingga nggak boleh lagi terjadi gitu. Dan sebenarnya tadi sempat disampaikan Pak Setiadi sedikit gitu, masalah undang-undang pelindungan data pribadi. Ini harus segera dilaksanakan, diimplementasikan gitu. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini, itu ada sanksi hukumnya gitu, ada sanksi administrasinya yang itu cukup besar gitu. Sehingga Sehingga membuat kapok. Nah, sekarang ini kan nggak kapok nih nanti nih. Kebocoran-kebocoran data yang terjadi kemarin itu seperti hilang di telan bumi, nggak ada tindak lanjut, nggak ada kelanjutannya gitu. Data Dukcapil bocor, data KPU bocor, data semua data bocor gitu, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, oleh karena itu Undang-Undang PDP itu ada salah satu solusi, sehingga ketika terjadi kebocoran data harus ada sanksi. Ya masa nggak ada yang salah? Pasti ada yang salah dong, iya kan? Karena ujung-ujungnya tadi Pak Tulus menyampaikan masyarakat yang dirugikan nantinya gitu. Jangan sampai pemerintah malah merugikan masyarakat, kan kebalik jadinya, kan nggak boleh seperti itu kan. Oleh karena itu kenapa security itu jadi priority. Nah, ini pelajaran yang sangat mahal, semoga tidak terjadi lagi di masa depan. Baik, sampai juga kita melihat di layar kaca, ini adalah deret hacker yang bikin geger di Indonesia. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Pratama, tadi apa yang sudah dilakukan oleh para hacker ini. Dan memang kita ini sudah berkali-kali menjadi korban dari serangan para hacker ini. Tapi kami juga memiliki nanti data dan fakta mengenai kasus ini, nanti akan dijelaskan oleh Agita. Terima kasih Mas Pratama, terima kasih Pak Setiadi, terima kasih Pak Tulus Abadi juga, terima kasih.